Perundungan dan senioritas dalam pendidikan kedokteran masih terus jadi masalah yang belum terselesaikan. Bila melihat sejarahnya, perpeloncoan di sekolah kedokteran sebenarnya sudah terjadi sejak zaman Belanda. Diplomat sekaligus Menteri Muhammad Rum pun pernah menceritakan pengalamannya di pelonco ketika baru masuk Stovia pada 1924. Pelonco dalam bahasa Belanda adalah ungroning. Kata hun sendiri artinya hijau, karena murid baru dianggap sebagai hijau. Ungroning pun dimaksudkan untuk menghilangkan warna hijau itu. Menurut Rum, meski perpeloncoan sudah bertahun-tahun dilaksanakan di Stovia, belum pernah terdengar kejadian yang melampaui batas karena adanya pengawasan yang ketat. Murid-murid baru itu tidak boleh dipelonco di waktu belajar dan waktu istirahat. Salah satu materi pelonco yang rutin ditanyakan adalah soal-soal siswa. Waktu Rum menjawab, ia adalah orang Jawa, maka pertanyaan berikutnya apakah dia tahu alfabet Jawa. Setelah Rum selesai menyebutkan alfabet Jawa, dia disuruh mengucapkan alfabet Jawa secara terbalik dari belakang. Karena Rum butuh waktu lama untuk menyebut alfabet Jawa dari belakang, seniornya pun menyuruh Rum menghafal lagi, karena dia harus bisa mengucapkannya sama lancarnya dari depan ataupun belakang. Sementara itu, buku 125 tahun pendidikan dokter di Indonesia 1851 hingga 1976 menerangkan bahwa mahasiswa baru harus menjalani perpeloncoan yang berat. Tetapi semua peraturan mengenai perpeloncoan dilaksanakan oleh panitia perpeloncoan dengan teguh dan ketat. Aktivitas perpeloncoan dimulai dari perkenalan dengan para senior di rumahnya atau di balai pertemuan yang dinamakan krug. Jika si pelonco berada di rumah senior pada waktu makan malam, biasanya sang seniorlah yang menyediakan makan. Dan justru pada makan bersama ini, terjalin suasana akrab antara senior dan pelonco. Namun, ada perpeloncoan yang paling berat, yaitu donderjul, yang diadakan di krog. Pelonco-pelonco harus berenang di atas ubin yang sudah dilicinkan dengan sabun hijau, kepala diserami dengan minyak ikan, dan segala macam makian dilontarkan dengan suara menggeledek. Donderjul ini diadakan 2 kali selama perpeloncoan yang berlangsung 2 minggu. Beratnya perpeloncoan pun sempat membuat seorang siswa ingin berhenti. Muwardi, kelak dikenal sebagai tokoh pemuda pemimpin barisan pelopor, pernah tidak kuat di pelonco dan menyatakan kepada ayahnya ia ingin pulang. Perpeloncoan pada zaman penjajahan Belanda kadang sampai menyerupai penyiksaan lahir batin. Tindakan itu dilakukan agar mahasiswa-mahasiswa baru mempunyai sifat tahan uji terhadap kesulitan yang kelak dihadapi di perguruan tinggi. Pada masa itu, Stovia juga mempraktikkan tradisi itu, di mana Muwardi juga terkena ketentuannya. Namun Muwardi akhirnya tidak keluar karena diminta ayahnya untuk bersabar menghadapi perpeloncoan. Setelah lulus dan belajar lagi untuk menjadi spesialis THT, Muwardi kemudian bekerja di Rumah Sakit CBZ yang kini bernama RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo.